Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, yang ulumul Quran ini sangat cocok sekali bagi Anda, bagi kita semuanya yang ingin memperdalam tentang isi daripada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalamullah munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawatir wal muta'abbadu bitilawatihi. Itu kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqul bitawatir, yang diriwayatkan secara tak mutawatir atau banyak orang beramai-ramai, wal muta'abbadu bitilawatihi, yang ketika membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Banyak sekali di antara manusia yang terikat dengan Al-Quran, baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim. Orang-orang yang fobia ataupun yang anti dengan Islam mencoba untuk merusak Islam itu dengan cara terlebih dahulu memahami Al-Quran. Tapi banyak sekali di antara mereka yang ketika memahami Al-Quran, mencoba untuk mendalami Al-Quran, mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan yang selama ini mereka cari, ternyata ada di dalam kitab yang bernama Al-Quran. Sehingga mereka pun masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam agama Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semakin ramai, semakin banyak orang yang memperdalam Al-Quran, maka semakin banyak juga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dan itu yang kita harapkan bersama. Al-Quran itu isinya bersifat global, masih secara umum. Pengertian yang di dalamnya itu masih bersifat umum. Jadi sesuatu yang umum itu barangkali kita akan susah untuk memahaminya. Maka dibuatlah ada namanya ilmu at-tafsir, ilmu tafsir, ilmu untuk bagaimana cara menjelaskan isi daripada Al-Quran. Maka muncullah para mufassir. Jadi orang yang memahami, orang yang menjelaskan Al-Quran disebut dengan al-mufassir. Karena mufassir itu artinya menjelaskan isi Al-Quran. Tapi seorang mufassir itu harus mempunyai ilmu juga bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Maka ada namanya qawaidut tafsir ataupun kaidah-kaidah untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim. Dan ini semuanya kita pelajari di ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Di sini akan banyak sekali cabang-cabang keilmuan, ada nasikh mansukh, ada amsalul Quran, ada jadal, ada i'rab, ada berbagai macam sekali yang dipelajari di dalam ulumul Quran. Salah satu yang dipelajari di sana adalah ilmu tafsir atau ilmu bagaimana menjelaskan Al-Quranul Karim. Dulu pada masa Rasulullah SAW, yang paling bisa untuk mentafsirkan Al-Quran itu adalah Nabi itu sendiri. Karena para ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah al-mufassirul awal atau orang yang penafsir Al-Quran pertama. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan surah dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman ialah walam yalbisu, dan mereka itu tidak mencampur adukan imanahum bidzulmin, keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka inilah yang aman, mereka inilah yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak zalim kepada diri sendiri? Kami nggak bisa, pasti di antara kami ada yang zalim terus. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti itu, pemahaman kalian bukan seperti itu maksud daripada Al-Quran ini. Bukankah kalian pernah mendengar seorang Luqmanul Hakim, orang yang saleh itu pernah berkata, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud daripada zulmun yang ada di sini adalah syirik. Jadi orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat itu sangat antusias sekali dalam mempelajari Al-Quran. Para sahabat itu sangat berhati-hati sekali dalam mentadabburi Al-Quran, sehingga
rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak mau untuk melanggarnya. Mereka tidak melanggarnya. Jadi kalau sudah dikatakan sampai batas sini, mereka tidak mau untuk melewati batasan yang telah dibatasi tersebut. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Mas'ud, mereka itu ketika mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mengatakan, kami itu belajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu 10 ayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 5 ayat. Mereka itu belajar Al-Quran itu 10 ayat saja. Kemudian apa? Kemudian yang 10 ayat tersebut difahami, kemudian diamalkan. Kalau belum difahami dan diamalkan dan ditadaburi, mereka itu tidak beranjak untuk ayat selanjutnya. Jadi syarat untuk beranjak ke ayat selanjutnya yaitu untuk diamalkan dulu isi daripada Al-Quran tersebut. Setelah itu baru mereka pindah kepada ayat-ayat selanjutnya. Jadi itu para sahabat. Kalau kita sekarang hanya bisa mempelajarinya saja untuk mengamalkannya sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Mungkin di antara kita sekarang banyak tidak ada, mungkin sangat jarang sekali kita lihat yang bisa mengamalkan seluruh isi daripada Al-Quran, Al-Quran Karim. Maka tidak heran pada waktu itu banyak sekali orang-orang itu kita lihat Al-Quran berjalan. Para sahabat itu adalah Al-Quran berjalan karena mereka berkata dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran. Cuma sikap sikap seluruh perbuatan mereka itu adalah dari Al-Quran Karim. Pada masa Rasulullah SAW itu kan beliau pasti bersabda. Kemudian sabdanya tersebut yang disebut dengan hadis itu tidak mau dituliskan. Rasulullah SAW bersabda itu, jangan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan engkau tulis daripadaku apa yang datang daripadaku selain Al-Quran. Walaupun pada sesudahnya setelah itu Rasulullah mengizinkan untuk menuliskan hadis yang telah disabdakannya. Ketika masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa Umar bin Khattab, kemudian pada masa Umar bin Khattab, Abu Bakar Umar bin Khattab, itu cara penyampaian Al-Quran itu masih secara langsung. Nggak ada yang tulisan, nggak ada, semuanya secara langsung. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuklah mushaf imam. Kenapa ini dibentuk? Karena pada waktu itu banyak sekali sahabat, para manusia pada waktu itu mengklaim ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Kenapa? Tapi apa yang mereka sebutkan itu terkadang banyak sekali yang bercampur dengan kata-kata mereka sendiri, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya bercampur aduk antara Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa inisiatif yang dibuat oleh Utsman bin Affan? Maka dia membuat mushaf imam, namanya mushaf imam atau disebut dengan Rasm al-Utsmani. Nah, inilah cikal bakal yang pertama kali penulisan Al-Quran untuk masa selanjutnya. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia itu menyuruh kepada Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini cikal bakal untuk masa depannya sampai sekarang itu disebut dengan I'rabul Quran. Para mufassir-mufassir terkenal di antara sahabat Rasulullah SAW itu ada yang terkenal itu adalah Khalifah yang 4, Umar, kemudian Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Thalib, itu adalah penafsir Al-Quran. Kemudian para sahabat yang paling terkenal di antaranya adalah Ibnu Abbas, dia itu mengajar di Mekah, nanti punya murid yang bernama Muzahid, di antaranya Ikrimah juga. Kemudian ada namanya Ubay bin Ka'ab, dia itu mengajar di Madinah. Dia itu punya murid Zaid bin Aslam di antaranya. Masih banyak lagi murid-murid, tapi di antara yang paling terkenal itu adalah Zaid bin Aslam. Kemudian ada namanya Ibnu Mas'ud, dia itu mengajar di Irak. Nah, salah satu murid beliau itu ada namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang kita kenal sekali. Beliau itu adalah salah satu murid daripada Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.